Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel Dani Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit informasi tentang bagaimana trik untuk meningkatkan penghasilan kita di YouTube. Sebelum itu, kita tunjukkan dulu tentang komentar di YouTube yang sudah mempertanyakan tentang video saya sebelumnya tentang bagaimana trik untuk meningkatkan penghasilan kita di YouTube. Di sini salah satu penonton saya sudah mengomentari tentang namanya itu ARDT Garage. Terima kasih yang sudah berkomentar, mempertanyakan tentang aman nggak bang, katanya kalau pakai VPN nanti dolar nggak bisa dicairkan, apakah betul? Nah, di sini komentarnya itu sudah saya bahas ya teman-teman, sudah saya balas juga untuk komentar ini. Dan dari pertanyaan ini sebenarnya kalau misalkan dipertanyakan tentang aman atau tidak tentang menggunakan VPN untuk meningkatkan penghasilan ataupun pendapatan kita di YouTube, sebenarnya aman-aman saja kalau misalkan teman-teman itu pandai untuk menyeting di bagian jaringan ya teman-teman, jaringan yang teman-teman gunakan ataupun server yang teman-teman tuju. Dari sistem device yang teman-teman gunakan juga harus teman-teman perhatikan juga. Nah, di sini yang menentukan kalau misalkan itu aman atau tidak ataupun bocor atau tidaknya data kita tergantung dari kita sendiri. Kalau misalkan menentukan untuk menggunakan VPN berarti kita sudah tahu resikonya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk berhati-hati juga, teman-teman itu tidak akan mendapatkan kendala seperti halnya dengan kehilangan dolar. Nah, ini juga sering terjadi ya teman-teman, karena memang ada sebagian dari teman-teman kita yang menggunakan VPN juga pernah mendapatkan permasalahan tentang kehilangan dolar dan bahkan itu juga tidak dicairkan ya teman-teman. Tapi kalau sejauh ini dari pengalaman saya sendiri tentang menggunakan VPN semuanya aman, karena memang saya menggunakan mode samaran juga ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk daripada kehati-hatian kita tentang ataupun kewaspadaan kita tentang penggunaan VPN ini. Jadi boleh menggunakan VPN, nanti akan saya tunjukkan tentang triknya agar teman-teman itu juga bisa tidak terkendala di bagian penarikan dolar ataupun tidak sampai kehilangan dolar yang sudah teman-teman dapatkan di analitik ataupun YouTube studionya teman-teman ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini akan saya tunjukkan dulu tentang RPM dan CPM yang sudah saya dapatkan dari beberapa hari kemarin yang sudah saya mainkan secara sendiri juga ya teman-teman. Jadi trik ini adalah trik solo ya teman-teman, artinya bermain solo saja tanpa harus mengandalkan grup VPN yang sering dibahaskan oleh para YouTuber-YouTuber yang lain tentang cara untuk meningkatkan penghasilan di YouTube dengan mengandalkan grup VPN ini. Nah, di sini kita kembali dulu ke bagian Creator Studio untuk melihat analitik dan kemudian letak geografis yang sering kita tuju ataupun sering kita andalkan untuk kita naikkan CPM dan RPM kita. Saya masuk ke bagian desktop dulu ya teman-teman, Google Chrome. Saya buka Google Chrome saja teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang trik dalam penggunaan ataupun pengamanan VPN ini, di sini akan saya tunjukkan dulu kepada teman-teman tentang hasil dari permainan solo saya dengan menggunakan VPN ini atau bermain sendiri, dan kemudian itu sudah terdaftar dan kemudian sudah bisa terbaca di analitik YouTube Studio kita. Di sini YouTube Studionya versi Google Chrome ya teman-teman, di device Android. Saya buka dulu salah satu videonya. Saya pilih di bagian sini, kemudian kita pilih saja di bagian analitik ya, untuk kita lihat seberapa besar CPM dan RPM yang kita dapatkan dari server yang sudah kita hubungkan dari bermain solo ini. Sini saya klik saja di bagian pendapatan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman lihat tadi di sini sebelum kita masuk ke pendapatan sini, saya tunjukkan dulu tentang ringkasan dari penayangan video ini. Video ini belum sampai pada 1000 penayangan ya teman-teman, dan tentunya untuk iklannya juga pasti belum sampai di 1000 penayangan iklan. Tapi karena dari penayangan video ini baru saja 359 ya teman-teman, jadi belum sampai 1000 penayangan. Tetapi di sini sudah saya dapatkan estimasi pendapatannya sebesar 232.000 ya teman-teman, 232.581 rupiah, dan itu sudah masuk ke analitik. Nah, kalau misalkan sampai sudah masuk seperti ini berarti ini tidak akan hilang ya teman-teman, artinya ini aman ataupun kita tidak kebocoran data. Nanti akan saya tunjukkan tentang bagaimana caranya agar teman-teman itu tidak kebocoran data ketika menggunakan VPN ataupun bermain sendiri di device-nya teman-teman ya. Nah, di sini saya pilih lagi di bagian pendapatan ya teman-teman. Saya klik di bagian pendapatan untuk kita lihatkan CPM dan RPM yang kita dapatkan dari server yang kita gunakan di VPN ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk estimasi yang sudah saya dapatkan dari menggunakan VPN ini, saya sudah mendapatkan 232.581 rupiah dan sudah terbaca di analitik. Bisa teman-teman lihat yang di bagian RPM sini, tentunya teman-teman sudah tahu ya maksud dan
pengertian daripada RPM dan CPM ini. Artinya kalau misalkan bahasa sederhananya, kalau misalkan CPM itu adalah penargetan dari biaya iklan itu sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan pengiklannya menargetkan untuk 1000 penayangan iklannya itu akan kita dapatkan kalau misalkan 1000 penayangan iklan dari perusahaan ataupun dari pengusaha ini yang menautkan iklannya itu sekitaran 1.468. Nah, kalau misalkan untuk RPM ini adalah bagian daripada estimasi yang akan kita dapatkan setelah sudah dibagikan di bagian YouTube juga teman-teman. Artinya kita bagi hasil dengan pihak YouTube ya. Nanti ini bukan menjadi salah satu tanggung jawab kita untuk menghitung ini ya teman-teman. Yang kita targetkan itu adalah penonton ataupun view. Nah, trik untuk mendapatkan CPM dan RPM ini sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan perangkatnya teman-teman, bisa melalui Android, bisa juga menggunakan laptop ya teman-teman. Tapi usahakan agar teman-teman itu menggunakan device yang berbeda pada saat menggunakan ataupun menjalankan permainan solo VPN ini teman-teman. Artinya kita bermain sendiri, memviewnya sendiri, dan kemudian menonton video kita sendiri juga teman-teman. Artinya kita membuat seakan-akan ada orang yang menonton video kita, tetapi dengan menggunakan server dari VPN ini. Nah, langsung saja akan saya tunjukkan di bagian versi desktopnya. Kalau misalkan untuk pengamanan di bagian permainan VPN ini, agar lebih memperjelas kepada teman-teman, kita langsung saja kepada tampilan desktop saya di laptop ya teman-teman. Kita buka versi laptopnya karena ini mungkin akan terlalu sulit kalau misalkan kita mengaksesnya lewat Android. Jadi kalau misalkan teman-teman mau untuk menggunakan VPN atau memilih untuk menggunakan VPN, terlebih dahulu teman-teman harus memastikan tentang device yang teman-teman gunakan itu apakah pernah teman-teman gunakan untuk mengupload videonya teman-teman atau tidak di channel YouTube-nya teman-teman ya. Kalau misalkan belum pernah digunakan ataupun sudah pernah digunakan, teman-teman harus rajin untuk menghapus history dari penelusuran yang teman-teman gunakan di browser ini. Contohnya di sini saya menggunakan Google Chrome, berarti saya harus menghapus cache ataupun history penelusuran saya di Google Chrome ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal mengarah saja ke sini ya teman-teman. Kita pergi saja di bagian web store. Ini adalah bagian ekstensi ya ataupun penyangga yang bisa kita gunakan ataupun kita fungsikan untuk bisa mendapatkan fitur-fitur tambahan berupa VPN ini teman-teman. Nanti kita instalkan di laptop kita. Di sini saya sudah menginstalnya ya. Saya sudah terlanjur install terlebih dahulu di laptop saya ini. Sini saya matikan dulu ya teman-teman. Saya matikan dulu untuk VPN-nya. Saya menggunakan VPN Browsec. Nah, tampilan untuk web store ini seperti ini. Tinggal teman-teman ketikkan saja sesuai dengan yang teman-teman ingin pakai. Kalau misalkan VPN di sini saya merekomendasikan VPN Browsec karena VPN Browsec ini tidak pernah mati ya teman-teman, sesuai dengan jaringan yang kita gunakan. Kalau misalkan jaringannya belum mati, Browsec ini juga tidak akan pernah mati teman-teman. Nah, kalau misalkan mau menggunakan Browsec, silakan teman-teman ketikkan saja Browsec. Di sini saya menggunakan aplikasi fitur tambahan ataupun penyangga di dalam browser ini. Ada dua teman-teman, saya gunakan dua penyangga yaitu Browsec dan kemudian auto refresh teman-teman. Auto refreshnya bisa teman-teman dapatkan seperti ini ya. Kita klik saja auto refresh. Nah, ini dia teman-teman, auto refresh plus. Kalau misalkan teman-teman mau pilih saja auto refresh plus ya. Kita tunjukkan dulu. Nah, yang ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat langsung, ini adalah auto refresh plus. Nanti teman-teman tinggal tambahkan saja di perangkatnya teman-teman atau laptopnya teman-teman. Kalau misalkan versi ekstensi seperti ini atau extension seperti ini, itu hanya tersedia di laptop ya teman-teman. Kalau misalkan untuk di Android juga bisa, tetapi kita harus menggunakan browser tambahan. Nah, di sini auto refresh ini yang akan kita gunakan ataupun kita fungsikan untuk bisa memview video kita dengan aman ya teman-teman. Artinya kita tidak perlu harus capek-capek untuk melihat video kita, tetapi kita bisa merefreshnya melalui auto refresh ini. Nah, trik yang saya gunakan itu dengan mengandalkan VPN juga ya tentunya. Di sini VPN saya itu VPN Browsec. Nah, kalau misalkan untuk cara amannya, kalau misalkan teman-teman tidak mau terdeteksi, teman-teman cukup buka satu saja, jangan di cloning ya teman-teman. Karena kalau misalkan di cloning itu akan terlalu berat. Memang sebenarnya itu masuk sebagai view teman-teman. Kalau misalkan kita buat banyak Google Chrome seperti ini, view-nya itu akan tetap masuk, tetapi Google akan cepat sekali untuk mendeteksi tentang pergerakan kita di browser ini. Jadi kita cukup pakai satu, tetapi teman-teman juga harus membuka yang namanya mode samaran di Google Chrome ini teman-teman. Nah, kita klik dulu. Nah, ini mode samarannya ya teman-teman. Nah, ini adalah mode samarannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini belum saya aktifkan juga tentang VPN ataupun browser saya.
Kalau misalkan mau mengaktifkannya, sebenarnya teman-teman harus terlebih dahulu menyeting di bagian sistem jaringan ya, sistem yang kita gunakan. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows ya, berarti teman-teman setting di bagian sini ya untuk lokasi serta jaringan yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Amerika Serikat. Sudah saya setting juga. Nanti kita cara untuk mengecek ataupun memastikan bahwa tidak akan ada data yang kebocor ataupun kedetek. Kalau misalkan teman-teman menggunakan VPN, teman-teman itu bisa ketikkan saja tentang ini ya, wire.net ya teman-teman. Di sini saya klik saja. Nah ini teman-teman, sebenarnya ini belum saya aktifkan ya. Ini adalah bagian dari history yang tadi. Saya klik refresh saja. Nah ini teman-teman, ini adalah IP saya di Indonesia ya, IP saya di Indonesia. Nah ini yang keterangan di bagian tombol warna hijau ini adalah bagian daripada notifikasi yang menunjukkan bahwa aman atau tidaknya kalau misalkan teman-teman menggunakan internet ini ataupun provider yang ini ya. Nah di sini keterangannya masih 90%, padahal saya itu berada di posisi Indonesia ya teman-teman, tapi masih 90%. Nah ini kenapa? Karena memang saya sudah menyeting di bagian sini ya, di bagian jam ini, bagian times ini, saya menggunakan jaringan ataupun waktu sistem Amerika teman-teman. Jadi terbaca 90 sekalipun saya berada di Indonesia menggunakan jaringan Indonesia. Karena device saya itu sudah saya setting di Amerika Serikat ya teman-teman. Nah kalau misalkan untuk bisa 100% setelah menyeting di bagian Teams ini, teman-teman tinggal klik saja di bagian browser, kita hidupkan. Kita klik Start VPN. Nah kalau misalkan sudah hidup seperti ini, kita refresh lagi teman-teman. Kita uji apakah sudah bisa 100% atau belum. Kita klik saja. Kita tunggu dulu ya, agak lemot karena ini kita hubungkan ke server Amerika Serikat. Kita lihat keterangannya. Nah ini dia teman-teman, keterangannya itu sudah 100% ya. Nah keterangannya itu sudah 100%, artinya kita sudah bisa dibolehkan untuk masuk menggunakan server Amerika Serikat ini. Tidak ada lagi kendala yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan browser ini ataupun menggunakan server dari Amerika Serikat ini. Di sini saya tadi sudah membuka salah satu video saya di bagian sini ya, mode samaran di browser Google Chrome ini. Nah ini teman-teman, ini video saya itu sudah berjalan teman-teman. Di sini juga kalau misalkan teman-teman mau loginkan akun Gmail juga bisa ya, tetapi teman-teman juga harus terlebih dahulu menghapus di bagian settingan akun Gmailnya teman-teman, karena biasanya history dari Gmail itu juga masih tersimpan teman-teman. Jadi teman-teman harus menghapusnya dulu. Saya tidak bisa langsung menunjukkan, di sini saya tunjukkan saja tentang auto refresh kemudian VPN-nya teman-teman. Jadi di sini saya bermain solo saja atau bermain sendiri di dalam aplikasi Google Chrome ini untuk meningkatkan pendapatan ataupun penghasilan saya dengan menargetkan CPM dan RPM dari Amerika Serikat ini. Sudah saya jelaskan tadi tentang pendapatan saya yang saya dapatkan itu hanya dengan menggunakan fitur ini saja teman-teman. Artinya saya menggunakan Google Chrome tetapi saya masuk dengan mode samaran, kemudian menambahkan beberapa extension ataupun penyangga dari fitur Google Chrome ini sendiri, yaitu berupa auto refresh dan kemudian VPN ini teman-teman. Jadi auto refresh ini akan berjalan secara otomatis kalau misalkan teman-teman itu sudah mengklik start ya. Kita seperti ini saja teman-teman, kita klik dulu. Nah kalau misalkan sudah terinstall, kita stopkan dulu ya teman-teman, kita berhentikan dulu. Nah di sini tinggal teman-teman atur saja tentang durasi daripada video kita ini berjalan teman-teman. Jadi jumlah video kita itu durasinya berapa nanti kita tentukan saja. Tapi terkadang kalau misalkan teman-teman yang sudah dimonetisasikan pasti ada iklan yang panjang juga ya teman-teman. Artinya iklan yang bisa dilewati itu cukup lumayan panjang durasinya. Itu teman-teman bisa setting di bagian sini teman-teman. Bisa 2 menitan sampai 5 menitan teman-teman. Jadi ini mudah sekali buat teman-teman, sambil tiduran juga bisa teman-teman gunakan trik ini agar teman-teman itu bisa meraup keuntungan hanya dengan bermain solo saja. Jadi kalau misalkan untuk bermain VPN di grup itu, terkadang mereka juga tidak bisa memastikan tentang kenyamanan browsing ini teman-teman. Artinya penggunaan dari VPN ini dengan cara kita klik tadi seperti di warnet tadi ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Ini di mode samaran ya teman-teman.
Nah, mengapa saya menggunakan mode samaran? Karena laptop ini sudah pernah saya gunakan juga teman-teman, sudah pernah saya gunakan untuk mengupload video saya, tetapi itu juga saya pakai untuk mengupload di bagian mode samaran juga teman-teman. Tapi ini saya pastikan aman karena kalau misalkan setiap browsing di bagian mode samaran itu IP kita itu akan disembunyikan. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak percaya, silakan teman-teman cek saja di bagian analitik tentang datangnya penonton yang unik, kemudian penonton baru yang kemudian sumber trafficnya itu tidak ditemukan, tetapi itu analitiknya masuk ya teman-teman, biasanya masuk. Nah, ini terkadang mereka itu view menggunakan dengan mode samaran ini teman-teman, artinya IP-nya disembunyikan sehingga tidak terdeteksi, hanya saja jumlah view-nya itu tetap bertambah teman-teman. Dan ini penghasilan yang kita dapatkan dari iklan yang kita dapatkan dari video ini juga bisa masuk teman-teman, artinya hasilnya akan kita dapatkan, seperti halnya dengan yang sudah saya lakukan ini. Di sini video saya itu berjalan secara otomatis sesuai dengan auto klik ini teman-teman, auto refresh ini, mohon maaf. Nah, ini nanti kalau misalkan kita refresh, itu akan secara otomatis refresh teman-teman, artinya terstart ya, kita restart. Nah, ini teman-teman, jadi setiap ini sekitaran berapa ya, sekitaran 2 menitan teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah kembali refresh lagi dengan memunculkan iklan. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan VPN dan juga tidak sering muncul iklan, berarti itu jaringannya kurang bagus ya teman-teman. Jadi pastikan bahwa teman-teman sudah berada pada posisi dengan jaringan yang cukup bagus. Nah, ini bisa teman-teman lihat sudah sekitaran 2 menit ya durasi video yang sudah kita play. Kalau misalkan minusnya itu teman-teman tidak bisa langsung skip iklan ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman kontrol juga. Bila perlu teman-teman setting di bagian sini saja ya teman-teman. Kita lihat di bagian durasi waktu dari auto refresh ini bekerja. Nanti kita bisa tentukan berapa lama dia akan merestart setelah video ini di play teman-teman. Nah, ini kita stopkan saja dulu. Kemudian kita skip dulu teman-teman. Kalau misalkan durasinya sangat pendek, kita skip seperti itu. Nah, ini view-nya itu akan terus bertambah ya teman-teman. Ini adalah video yang tadi saya tunjukkan, dan itu view-nya baru 381, seperti halnya yang sudah saya tunjukkan tadi di analitik. Ini dia teman-teman, ini saya gunakan dengan bermain solo saja atau bermain sendiri saja dengan mengandalkan VPN dan kemudian auto refresh ini. Jadi itu bisa langsung teman-teman dapatkan secara langsung di bagian Google Chrome-nya teman-teman, di bagian extension. Dan untuk aman atau tidaknya, saya pastikan kepada teman-teman sekalian bahwa ini adalah pengalaman saya. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman ataupun merekomendasikan kepada teman-teman agar bisa mencoba fitur ini. Karena fitur ini masih tetap terbukti dan dolarnya itu sekalipun masuk tetapi tidak pernah dipotong ya teman-teman. Artinya kalau misalkan hilang, sebenarnya itu belum pernah saya dapatkan tentang hilangnya dolar di bagian analitik saya. Tetapi kalau misalkan untuk pajak itu sudah pernah berlaku di penarikan saya kemarin teman-teman. Artinya dari jumlah hasil yang saya dapatkan dengan penonton di Amerika ini sudah dipotongkan pajak sebesar 30% karena saya mengandalkan VPN dengan server Amerika. Kalau misalkan teman-teman mempertanyakan tentang dolarnya akan hilang atau tidak, menurut saya dolarnya itu tidak akan hilang selagi teman-teman itu tidak terdeteksi. Tapi kalau misalkan teman-teman itu sudah terdeteksi, teman-teman itu akan diberikan peringatan berupa Gmail ya, Gmail sebagai peringatan bahwa adanya deteksi browsing secara tidak wajar di bagian video Anda ataupun di bagian channel Anda, karena terdeteksi menggunakan browser atau device yang sama dengan VPN yang sudah teman-teman gunakan juga. Seperti itu, mungkin ini adalah bagian daripada informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dari beberapa komentar yang mempertanyakan tentang video saya sebelumnya tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan di YouTube ini. Bisa teman-teman langsung uji coba sendiri tentang kenyamanannya. Saya bisa menjamin 100% ini aman kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti tutorialnya dari awal tadi ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.